Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Budi 2727 channel. Terima kasih yang udah like dan subscribe di channel saya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sehat walafiat, terutama di masa pandemi ini, dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama penyakit COVID ya. Dan dimudahkanlah untuk yang berniat umroh dan mau niat haji, baik tahun ini ataupun besok. Semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekarang kita berada di salah satu rumah keluarga raja, yang dimana penjaganya adalah orang kita, orang Indonesia ya. Namanya Ibu Fitria Denava. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dibantu oleh teman saya, Pak Nano, di Naila Ranu Channel. Kita lagi collab untuk bertiga untuk menginterview Mbak Fitria Denavanya ya. Kesan dia, pengalaman dia selama menjaga di rumah raja ini ya, di rumah keluarga raja ya tepatnya ya. Nah, itu rumahnya dari ujung sana ke sini. Ini sebelah sini, ini masih rumahnya juga ya. Mungkin dibagi buat cowok cewek ya, karena kalau kita lihat atapnya itu masih gabung. Wah, itu rumah atapnya tuh. Nah, kan atap di atasnya gabung, jadi nggak mungkin. Mungkin yang ini depan ini buat cewek, yang ini buat cowok-cowok. Kalau dilihat bangunannya udah tua ya, maka itu keluarganya nggak pernah kesini, cuma ngecek juga nggak pernah, jadi setahun juga belum tentu pernah sekali sehari pun kesini. Nah, ini ruangan yang depannya, coba kita lihat depannya. Oh kan guys, oh ternyata ini guys depannya, itu pintu samping. Depannya lebih besar lagi ternyata ya. Oh, lebar banget guys rumahnya. Emang betul-betul rumah raja sih guys. Tuh rumahnya tuh. Ini dari depannya. Oh, gede banget ternyata guys. Itu ada gedungan belakang lagi. Itu buat di belakang sana, itu untuk para karyawannya. Oh, ini depannya pintu utamanya ini guys, yang tadi pintu samping. Assalamualaikum Mbak Fitria. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih udah bisa berkunjung ke rumah Fitria Denava. Udah dari jam berapa dari rumah? Tadi kita adalah setengah jam yang lalu lah. Setengah jam. Di mana itu tempatnya namanya? Kurang lebih Daerah mana? Saya di Rumah Ida. Oh, di Ya, rumah tapi Ida. kebetulan tadi itu kita ke tempat teman dulu. Dari tempat teman baru ke sini. Kesini. Terima kasih udah bisa kesini, bisa main, tentunya bisa berkenalan sama YouTuber dari Rumah Ida. Namanya siapa channelnya? Channelnya Naila Ranu Channel. Naila Ranu Channel. Jadi buat sahabat Fitria Denava ya, mungkin yang lagi nonton video ini jangan lupa mampir ke channelnya Naila Ranu Channel. Masya Allah, Terima kasih. Fitria, saya ingin tanya nih, maaf nih ya. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman juga nih. Iya. Saya sebagai perwakilan lah. Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa mewakili para subscriber saya juga. Iya. Ini Mbak Fitria ini kerja di rumah kerajaan ya, keluarga Iya, raja ya? ini keluarga kerajaan, dan memang di sini itu kompleksnya perumahan keluarga raja, tapi sekarang sudah lama
tidak dihuni. Oh. Dan mungkin sudah sempat tadi udah lewat di depan kan sudah sebagian ada yang dibongkar, ada yang dijual, tapi untuk tempat ini mudah-mudahan jangan dijual. Mudah-mudahan jangan. Iya, jangan dijual. Amin, amin, amin. Nah, Mbak Fitria sendiri di sini kerja udah berapa lama? Kerja kurang lebih 15 tahun. Tahun. Teman-teman bayangin ya 15 tahun. Itu tahun berapa ya berarti ya? Tahun berapa ya? 2000 Sekitar 2006 ya? Iya. Kurang lebih 2006. 2006-an ya. Iya. Nah, itu bisa asal usulnya bisa bekerja di rumah keluarga raja gitu ini ya. Gimana nih, Mbak? Sebenarnya rumah Panjang nih kayaknya ceritanya ya. Iya, tapi kita singkat aja. Boleh dipanjangin juga. Saya tuh kerja di sini sebenarnya sebelum saya bekerja itu ada mertua saya yang lebih dulu bekerja di sini. Oh. Tapi karena Umi sudah 35 tahun dan Abah almarhum di sini karena sakit dan juga dikubur di sini, tidak dipulangkan, akhirnya majikan itu kan sudah menganggap Umi dan Abah itu seperti keluarga. Dan kebetulan di situ adik suami saya sudah bekerja sudah sekolah di sini. Oh, jadi waktu itu juga bapak ya ibaratnya mertua itu ya, mertua. bapak itu udah sama keluarga juga semuanya di Iya, sini ya? semuanya di sini sama punya anak dan kebetulan di situ adik dari suami saya udah sekolah di sini, udah mau kuliah di sini dan Abah meninggal. Dan karena udah dianggap keluarga, jadi Umi itu kan namanya biasa bersama suami ya Abah, dan waktu itu sangat berduka. Dan Amira itu majikan saya karena yang punya rumah ini kebetulan perempuan. Ya. Dan menghibur seperti menghibur kalau kamu punya anak, punya saudara, punya cucu, semuanya ke sini. Mertua dari Mbak Fitria juga di sini udah 35 tahun ya. Iya, 35 tahun dan Abah almarhum di sini dan karena majikan itu sudah menganggap keluarga, akhirnya kalau punya anak, punya cucu, punya saudara, kesinikan semua. Diboyong. Diboyong aja ke sini. Tapi Umi itu masa sih? Katanya gitu. Akhirnya ya itu suami saya, terus saya dan kebetulan saya waktu itu punya anak satu, masih 14 bulan. Itu semua ke sini, tapi pakai visanya visa ziarah. Oh, visa ziarah. Visa kunjungan. Tapi Ya. setelah sampai sini baru dibikinkan diploma KTP. Udah berapa lama ya? Kalau bangunan ini saya itu kurang tahu Iya, ya, tapi cuman ornamennya itu kayak seolah-olah kita juga ada di Asia gitu, di Indonesia aja ya. Benar. Dulu yang di sini kan selain saya ada orang Pakistan dan orang Sudan. Yang orang Sudan ini sudah hampir 55 tahun di sini. Oh, Masya Dan Allah. sudah ada rumah ini ya kurang lebih 100 tahun. Tahunan ya. Masya Allah. Coba guys, Iya. ini rumahnya udah 100 tahunan guys. Sebelum saya Dulu lahir kalau- atau bapak saya mungkin ya, kakek saya Kalau di lahir. Indonesia mungkin dulu kita kalau bangunan 100 tahun masih jerami ya, bambu. Iya, Tapi betul. di sini sudah megah banget. Sudah megah ya, memang Arab Saudi ini memang negara kaya ya. Ya. Masya Kalau Allah. dibilang sultan mah bebas ya. Bebas Rumah sultan. kayak gini tuh dibuang nggak di. Tapi ini mungkin masih rezeki saya, mudah-mudahan nggak dijual. Amin, amin, amin. Kalau dijual kayaknya angkat kaki dari Saudi. Mudah-mudahan saya. saya doain jangan Iya, dijual ya. amin. Mudah-mudahan Insya Allah. masih ada Ya rezekinya buat teman-teman saya ya, di sini. buat subscriber Mbak Fitria Denapa dan Naila Ranu Channel juga ya, kita doain ya mudah-mudahan Mbak Fitria Denapa selalu di sinilah bekerja Iya, ya. amin. Karena saya yakin kenapa Mbak Fitria Denapa pengen atau tetap bekerja di sini. Nah, saya tanya lagi, lebih dalam lagi nih ya. Berarti kira-kira nih, mohon maaf nih ya. Iya, nggak apa-apa. Itu gaji per Kalau bulannya kira-kira berapa? Rupiahin deh. Kalau gaji sih sebenarnya standar di tempat ini karena kan selain TKW pekerja lainnya kan seperti jadi di Sarika seperti Toyota atau apa kan memang besar Perusahaan, ya? di perusahaan. Tapi kalau di sini itu kalau gaji standar cuman yang banyak itu bonusnya. Oh, bonusnya ya. Ada bonus bulanan, tahunan, Masya seperti Allah, guys. iya baju Ngiler musim juga saya. panas, baju ini. Makanya kalau saya rumah ini dijual kayaknya untuk pindah ke majikan lain Nah, kayaknya Wallahu alam ya. Nah,
Ya dapat kayak seperti ini nggak lagi ya. bakalan dapat karena Oh jadi tiap bulan ada ini ya, ada bonus-bonus tersendiri ya Mbak Fitria ya? iya banyak, yuk kita ke depan yuk. Ya ada bonus bulanan, tahunan. Nah kalau saya pulang ke Indonesia juga itu 2 bulan di kampung saya itu juga masih digaji. Alhamdulillah. Iya. Jadi 2 bulan nganggur di kampung, berlibur sama keluarga, gaji tetap masih Iya, jalan. dan enaknya lagi saya Masya bekerja di sini Allah. 3 bulan sekali. Bekerjanya Itu pun 3 hanya bulan 10 sekali ya? hari, iya. Tuh bayangin guys, 15 tahun kerja di sini, bekerjanya cuma 3 bulan sekali, dan 3 bulan sekali itu hanya 10 hari yang bekerjanya. Dan sekarang mau 1 tahun lebih saya nggak bekerja. Masya Allah, ini makan gaji buta nih. Iya, wah. Iya ini mau apa ya, kebetulan Oh, seneng banget masa ini bilang makan gaji buta. Nah itu memang saya itu banyak diterpa apa ya, omongan-omongan dari teman-teman seperjuangan saya. Wah Mbak Fit ini nggak bekerja, ini makan gaji buta. Nah sebenarnya bukan tidak mau bekerja, saya itu ingin bekerja, tapi kan saya khusus untuk membersihkan ini ya, bangunan dari depan aja biar bisa di-shoot ya. Jadi tugas saya dan suami itu untuk membersihkan ini, bangunan ini sama yang di belakang tadi Mas. Oh, jadi 2 bangunan ini ya? Iya, jadi memang saya dipercaya oleh majikan itu untuk membersihkan bangunan ini. Untuk di luar ini orang Pakistan, seperti tanaman, bagian bawah. Ini kan apa, ruang makan gitu, majelis, itu ruang tamu. Tapi untuk ruang di pertemuan ya. Masya kalau di Allah. atas itu semuanya kamar. Oh, tempat istirahat. Tapi maaf semua. ya buat subscriber dari Naila Ranu, nggak bisa memperlihatkan dalamnya karena sangat privasi banget. Baik. Bagaimanapun ini meskipun rumah sudah tua, ini kan rumah dari keluarga raja. Iya, iya. Jadi sangat privasi. Bahkan untuk memasuki area ini rumah saya, seandainya mungkin di situ ada Haris, itu banyak pertanyaan. Tapi untungnya Mas Naila Ranu ini kebetulan Harisnya nggak ada. Jadi tidak ada Alhamdulillah ya. izin ya. Iya, iya, iya. Harisnya lagi keluar ya? Iya, Harisnya memang sengaja, majikan kan orang Pakistan memang banyak anak ya. Jadi majikan itu lebih memberikan fasilitas rumah di luar rumah ini. Oh. Jadi yang ada di tempat ini saya dan orang Sudan aja. Masya Allah, tabarakallah ya. Beruntung sekali nih teman-teman Iya, ya. Saya alhamdulillah. kesini tanpa ada proses yang ribet lah. Biasanya kalau ada Harisnya, saya mesti Iya. ada KTP lah, segala macam Iya, lah ditanyain lah. ditanyakan, iya. Gitu. Dan saya alhamdulillahnya nih, mungkin memang sudah jalannya Rezekinya, seperti ini jodohnya rezekinya ya, ketemu Fitria Ketemu dengan Denapa, Mbak ya, Fitria Masya Denapa, Allah. alhamdulillah ya teman-teman ya. Kembali lagi tadi ya, mungkin ada yang nanya berapa gajinya. Kalau gajinya standar ya, tapi kalau seperti hadiah bulanan ya, kadang 2000-an suami istri. Sebulan. Iya, kadang 2 bulan sekali. Nanti ada majikan, maaf ya ini mungkin meninggal gitu juga ada sodako. Begitupun kalau majikan pergi ke luar negeri, itu berangkatnya dia itu pasti ngasih sodako ke semua pegawainya, pulang pun nanti memberikan hadiah. Masya Allah. Ada 2000 bonus real, lebaran. 2000 real itu kalau di Indonesia kurang lebihnya hampir berapa ya? 8 juta lah. 8 jutaan lah ya. Itu bonusnya loh guys ya. Iya. Bukan di luar gaji loh itu, di luar apa-apa lah itu. Nah, Gaji tapi kalau utuh yang nih. banyak itu kalau lebaran. Lebaran, Jadi ya? yang di kampung, orang tua yang di kampung, adik-adik di kampung itu juga dikasih jatah, Masya Allah. Oh, keluarga Alhamdulillah. juga ya, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi anak saya kan sekarang udah pulang, tapi masih alhamdulillah dikasih jatah sama majikan. Oh, alhamdulillah. Kalau lebaran haji, alhamdulillah itu ada bonus untuk kita beli kambing gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang sangat beruntung sekali Iya, ya. alhamdulillah beruntung sekali ketika saya itu bekerja di keluarga raja yang tidak pernah didatangi, tapi alhamdulillah gaji lancar, bonus lancar, dan bekerja pun santai. Jadi seakan-akan rumah ini rumah saya. Iya, iya, betul, betul. Nah ini Mbak Fitria ya, saya mau tanya lagi. Selama 15 tahun pernah nggak ketemu sama keluarga raja itu? Nah, kalau bertemu sama majikan sendiri, majikan. kan majikan saya perempuan. Kalau suami saya belum pernah ketemu, tapi kalau saya dan mertua saya pernah ketemu itu di Jeddah, bukan di Taif. Bukan di sini Iya. ya, bukan ya? Waktu itu ada telepon dari Jeddah, itu
ke Jeddah, ini ada majikan mau memberikan, kan setiap musim di Saudi ini kan ada 2 musim. Iya. Musim panas, musim dingin. Jadi majikan itu memberikan baju dingin untuk musim dingin, baju panas untuk musim panas. Oh, itu langsung majikan yang ngasihnya ya? Iya, jadi ditelepon. Kebetulan majikan lagi berlibur di Jeddah. Oh iya. Akhirnya saya ditelepon terus pergi ke Jeddah, ya memberikan ya 1 karton untuk baju musim dingin gitu. Dan alhamdulillah juga ketemu majikan itu kayak di film-film malah saya. Gimana tuh Cak? Itu seperti mimpi loh, tapi itu nyata. Iya. Nah, seperti di Putri Cinderella gitu ya. Bahkan Masya Allah tabarakallah itu lebih gitu. Majikan saya itu duduk di tengah. Terus di situ banyak pekerja gitu ya. Tapi pekerjanya itu kebanyakan orang Lubnan, pokoknya orang masih di kalangan Saudi ya? Lebanon gitu. Iya. Jadi memang lebih banyak memakai itu bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang dipakainya ya, iya. Bahasa Inggrisnya. Iya, jadi mereka itu mendampingi majikan ada 20 orang, di mana itu yang dipanggil ya itu yang datang. Jadi ya menanyakan kamu siapa gitu. Ya Umi yang menjawab karena saya kan kebetulan memang nggak tahu bahasa Arab. 15 tahun di sini cuman berdua sama suami, nggak ada komunikasi bahasa Arab sama sekali. Iya. Makanya kalau Fitria Denafa ngevlog itu sahabat itu susah kalau lagi berinteraksi sama orang itu lah, seperti di film-film ya majikan itu menanyakan itu siapa ke Umi. Kan kebetulan waktu itu masih ada mertua yang bertemu majikan. Ya itu mantu saya dan itu cucu saya. Ya Masya Allah tabarakallah, majikan saya itu baik banget lah. Alhamdulillah ya. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan majikan saya itu panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Karena sekarang kan sudah mulai umurnya udah tua majikan. Kira-kira berapa tuh sekarang? Kira-kira umur majikan saya itu mungkin 70 tahun. 70-an ya. Tapi karena memang namanya ratu ya, mungkin banyak perawatan. Jadi kayak usia 17 tahun aja ya, walaupun Iya. 70 tahun ya. Karena majikan sendiri itu lebih memilih banyak kan di luar negeri, di London. Oh. Di situ juga punya perusahaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi memang majikan itu nggak tinggal di sini ya, nggak stay di sini ya, malah di London. Iya, ya? kebanyakan di London, cuman karena sekarang ada pandemi, jadi majikan lebih banyak ada di Riyadh. Oh, lebih di negaranya sendiri Iya, lah di ya, Riyadh. ibaratnya ya. Tapi pada saat nggak lockdown itu di luar negeri Iya, aja ya? kebanyakan di luar negeri, di London itu. Oh, Masya Allah. Jadi kalau di Riyadh memang yang sering didatangi di Riyadh dan di Jeddah. Dua Tapi kota kalau itu kalau Taif ini udah kayaknya udah nggak diminati sama sekali sama majikan. Tapi Taif ini hanya untuk beristirahat Iya, aja ya, memang mungkin ya? karena rumah ini rumah kenang-kenangan dari orang tuanya. Makanya ya? lebih memilih tidak untuk dijual, meskipun di sini itu tidak ditempati. Nah jadi gini guys, Taif ini kan disebut sebagai kota para raja ya, Iya. daerah para raja atau Qaryatul Muluk. Nah ini adalah salah satunya, ini adalah salah satu rumah kerajaannya ya inilah. Dan Mbak Fitria ini bekerja di sini juga. Iya. Gitu loh. Dan banyak ya yang nge-DM ke Fitria Denafa, mungkin diwakili di channelnya Naila Ranu channel. Di sini itu maaf Bu, tidak menerima tenaga kerja lagi karena di sini itu rumahnya kosong. Jadi maaf buat sahabat semuanya yang DM ke Instagram Fitria Denafa. Di tempat ini memang tidak menerima tenaga kerja baru. Iya. Ya, karena Jadi nggak itu ada jawabannya kerjaan, iya. Jadi jawaban dari Mbak Fitria Denafa yang langsung banyak DM banyak atau DM ya. komen. Ini jawabannya ya. Iya. Jadi memang sudah tidak lagi menerima pekerja baru baru. lagi. Ya. Saya memang beberapa sumber saya juga baca, pelajari tentang kota Taif ini adalah kota yang paling salah satu daerah yang subur di Iya. Saudi Arabia Iya, ya. Masya Allah. Nah ini dengan terbukti ini banyak sekali pohon-pohon yang menghijau di sini. Ini salah satu contohnya, ini ada pohon mangga Pohon ya. mangga, yang banyak di sini itu pohon mangga. Pohon Dan mangga. yang di sana itu pohon mangga yang paling unik loh, Mas. Yang mana? Di sana itu pertama Fitria Denafa bikin vlog di situ itu mangga kerdil. Nah, makanya buat Naila Ranu channel kalau ke sini itu nanti musim panas setelah puasa
ke sini gitu. Jadi kita makan mangga atau ngerujak metis ya di sini. Metis ya, Iya, Masya mukbang Allah. ini ya, mangga ya. Mangga. Nah, ini selain daripada mangga nih, ya, pohon apa lagi nih yang itu? Iya, selain di sini mangga, ini Iya. banyak ya mangga semua. Hah? Dan di sana itu juga ada apel loh, Mas. Apel? Pohon apel. Masya Allah, kayak di Malang aja nih. Iya, Ada pohon apel segala nih. pohon apel. Tapi karena sekarang kan musim dingin ya, memang Iya. musim gugur. Jadi semuanya itu hanya masih ya, kayak ini masih. Mentil ya sahabat ya. Dan di sini ini yang apel. Oh ini pohon apel. Nah, ini saya bener nih Mbak, saya seumur-umur baru tahu nih ya. Ini Ya. pohon apel ini seperti ini Iya. loh. Pohon Ya. apel. Masya Allah. Jadi ini setiap bulan apa nih? Ya pokoknya Setahun atau memasuki berapa kali? musim panas nanti ini mulai berbuah. Oh pas Ya, musim sekarang kan panas. musim dingin, Iya, iya, ya, iya. jadi semuanya itu gugur, cuman mulai berbunga. Oh itu bunganya ya. Iya. Bunganya Setelah cantik ini, loh guys. Ini warna pink ya. warna cewek nih, Warna cewek nih. pink. Masya Allah. Dan di sana juga ada pohon tin. Pohon tin. Nah ini Pohon tin. buah tin itu adalah salah satu buah yang ada di surga juga Iya, teman-teman Masya ya. Allah. Masya Allah tabarakallah. Jadi sekarang tuh memang itu gugur, jadi mulai ada daun-daun baru. Oh ini ya. Dan ini loh, ini yang banyak nggak tahu. Ini kira-kira tahu nggak ini pohon apa? Nah ini saya pengen nanya juga Di nih. sana mungkin ada ya ini, biar lebih dekat mungkin. Nah kalau yang ini kan buah Ini pohon tin ya? Iya semuanya. Nah, Ini tin. Wah, kalau- ini tin. Nah kalau ini, ayo kira-kira buat Naila Ranu, tahu nggak ini? Ini pohon dan bisa dijadikan minyak dan minyaknya itu sangat bermanfaat loh. ini ya. Bisa Pohon. ditebak apa? Nah, minyak itu saya tahunya minyaknya itu minyak kelapa sawit, minyak kelapa biasa nih, minyak goreng itu ya. Ini apa ya? Ini adalah pohon minyak putih. Oh ini pohon minyak kayu putih. Iya, Masya cuman karena Allah. memang di Saudi kan tidak tahu manfaat dan khasiatnya ini ya. Tapi kalau kita orang Indonesia, nah ini tahu banget manfaatnya untuk minyak putih. Kayu putih. Iya, apalagi sekarang musim dingin ya. Coba. Tapi tinggi banget. Oh. Bener loh. Iya, cuman karena di Arab sendiri itu mungkin nggak tahu pohon ini khasiatnya apa, jadi tidak diproduksi. Tidak seperti di Indonesia. Ini bener guys. Ini wanginya, Nah, wangi kayu putih banget loh. Ori ini ya. jadi buat sahabat-sahabat semuanya nih yang belum tahu, inilah pohon minyak putih. Pantesan ini dari batangnya udah putih juga ya. Iya. Ini apa namanya? Bunganya ini ya? Apanya? Ini bunga-bunganya gitu ya? Iya. Yang begitu tuh ya? Iya. Bener loh, wangi Kalau banget. di sini ini ada bunga mawar. Nah, jadi kalau di Taif itu teman-teman ya, semua jenis pohon-pohonan itu insya Allah tumbuh subur. Iya. Tumbuh subur karena di sini adalah penghasil buah-buahan dan sayuran terbaik di Saudi Iya. Arabia itu di Taif, Saudi Taif, Arabia. iya. Dan memang Taif ini selain kota bersejarah dan juga itu menghasilkan buah-buahan. Dan juga di sini ini tadi pohon tin. Tapi sayangnya nanti kalau musim berbuah nanti panas main main lagi lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur, Amin, banyak amin, amin. rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan ini channelnya Naila Ranu Channel mudah-mudahan segera dimonet ya. Dan Amin. buat sahabat-sahabat semuanya yang nonton video dari Naila Ranu Channel, Jangan lupa subscriber mampir juga Fitra ke Denafa, mampir ya. Karena ini lagi ngejar jam tayang, jadi mohon dukungannya. Karena subscribe itu gratis loh. Iya, terima kasih. Masya Allah. Ini ternyata Mbak Fitria ini tadi bicara dengan keluarga. Nah ini adalah anaknya nih. Iya. Ya Ini Dede siapa namanya? Nawab Ahmad. Nau Ahmad. Umur berapa? Umur berapa? 3. Umurnya 3 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Oh, pinter. Dulu anak saya itu 3 semua di sini. Dan karena saat ini kan pemerintah Saudi kan banyak aturan seperti resum ya, pajak ya. Iya. Nah, Oh pajak itu ya. iya, betul, pajak. betul. Jadi kemarin itu sempat beberapa tahun di sini mungkin ya lebih gitu.
beberapa tahun ini kan dikenakan pajak mulai dari 100, 200, 300 sampai sekarang 400 itu satu anak. Per Satu kepala nih. enggak per bulan per tahun? Per bulan 400 real. 400 real. Nah, jadi waktu pajaknya itu loh ya. 4 orang kan saya juga murofik ya ke suami. Iya. Akhirnya 4 orang dan waktu itu majikan 3 tahun sebelumnya udah membayarkan dan mendapat kabar waktu itu untuk tahun kebelakangnya bayar sendiri. Akhirnya saya itu buru-buru memulangkan anak saya yang 2. Tapi ternyata saya itu gak menyangka majikan itu kan memang sangat baik sekali, tidak ingin memberikan beban ya ke pekerjanya. Dan alhamdulillah sekarang justru dibayarkan terus. Jadi itu saya sekarang itu lagi sedih kenapa buru-buru mengambil keputusan. Iya buat kakak-kakaknya ya. Iya, tapi bagaimanapun sekarang alhamdulillah karena yang laki sudah masuk pondok dan mulai sudah betah di Indonesia. Jadi saya sedikit terobati dengan kesedihan saya karena anak saya sudah bisa masuk pondok. Ya mudah-mudahan buat anak yang di Indonesianya ya sekarang sudah di pondok, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Iya, amin. Berbakti pada kedua orang tua, agama dan negara ya. Amin. Karena memang cita-cita saya itu kan saya tuh dari dulu ingin punya anak seorang santri dan mudah-mudahan menjadi tahfidz Quran. Amin. Karena emaknya sahabat tidak bisa masuk pondok karena namanya zaman dulu kan orang tua kita tuh mungkin tidak seperti yang sekarang. Dulu orang tidak punya, makan pun kadang kurang gitu ya. Untuk memasukkan anak pondoknya kan tidak mungkin gitu. Jangankan memberikan uang untuk masuk pondok, makan aja kita kekurangan waktu itu. Jadi saat ini, saat saya mungkin sedikit ada rezeki, saya ingin memasukkan anak saya itu di pondok dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ya. Pondok. Alhamdulillah, semoga betah ya. Iya, amin. Oke, Mbak Fitria, menyambung pembicaraan tadi ya. Mohon maaf juga nih. Tadi kata saya Mbak Fitria itu makan gaji buta dong gitu ya. Nah, selain memang membersihkan tempat ini ya, bangunan yang ini, itu kan setahun sekali yang bersihin. Dan kerjanya cuma 3 bulan. 3 bulan sekali. Nah, itu kesehariannya ngapain gitu loh? Itu ngapain aja? Ngapain aja ya? Kan sebenarnya kalau saya tuh pengennya mungkin tiap hari bekerja biar ada aktivitas ya. Tapi ini kan yang pegang kunci bukan saya, Mas. Yang pegang kunci itu orang Sudan. Jadi selama saya tidak dikasih kunci, saya tidak bisa bekerja. Tapi hari-hari saya untuk cari kesibukan kan yang jadi haris atau satpam itu kan sudah tua ya. Jadi saya kadang-kadang itu musaadah atau apa ya musaadah? Membantu. Iya, membantu haris itu untuk nyapu gitu. Hitung-hitung olahraga. Iya. Dan karena gak ada kegiatan saya juga jualan loh. Jualan. Sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit sudah jadi vlogger. Alhamdulillah. Gitu. Saya jualan loh. Talent juga ya. Iya, saya itu jualan. Saya taunya selain kerja di sini jadi YouTuber ya. Ini ternyata ada juga loh, belum kekorek satu lagi ternyata. Saya jual online. Ya? Dulu itu waktu umroh lagi aktivitasnya memang normal. Saya tuh kadang maket baju-baju, kerudung gitu. Tapi karena saat ini umroh belum normal, akhirnya saya sekarang jualan bakso. Jadi buat sahabat semuanya yang ada di sekitaran Taif, Jeddah, Mekah kalau mau order bakso ke Fitria Denafa. Silakan, nanti saya kasih di kolom deskripsi ya. Iya. Nah ini tadi bicara masalah bonus tiap bulan ya, atau ada bonus lah. Ini belum dijawab nih, gaji per bulannya itu berapa? Kalau gaji itu berapa ya? Gaji itu nggak terlalu banyak sih. Ya cuman ya lumayan, mungkin 8 juta. 8 juta. Satu orang. 8 juta. Belum sama suami. Terus gaji bulanan tiap hari. Itu yang banyaknya embel-embelnya ini ya. Cuman yang sangat membahagiakan saya bekerja di sini itu tidak seperti TKW lainnya yang harus bangun pagi sampai tidur malam lagi gitu. Seakan-akan rumah ini sudah seperti rumah saya sendiri. Sebenarnya kalau saya itu mau tidak bekerja itu tidak ada yang tahu.
karena memang setiap saya bekerja tidak ada orang yang masuk. Betul. Iya, tapi karena bagaimanapun itu kan amanah. Iya. Jadi gaji yang saya dapat juga barokah gitu ya. Karena tidak ada orang yang melihat saya bekerja, tapi ada yang di atas Betul. yang melihat Yang saya. Jadi bagaimanapun setelah saya harus bekerja di situ benar-benar harus amanah dan hati-hati banget karena di situ aksesorisnya atau furniturnya meskipun rumah itu sudah tua, tapi kalau dibayangkan di dalamnya kayaknya di Arab Saudi khusus yang bukan keluarga raja ya, itu gak bakalan nemu loh. Yang Ini aksesoris seperti itu ya. iya, Dan yang seperti furniture-nya itu ya. keramik-keramik gitu. Karena saya lihat di situ majikan itu kalau membeli mungkin sesuatu itu langsung dari orang tangan pertama. Jadi di situ ada tulisannya sama tanda tangan orang. Oh, Masya Allah. Jadi saya tiap megang apa ya seperti keramik kecil-kecil gitu. Benar-benar hati-hati banget gitu Bismillah, ya. Bismillah, Bismillah. Soalnya kalau saya sampai pecahin 1 tahun gaji saya kayaknya nggak dapat. Nggak dapat ya. Iya. Betul. Masya Karena Allah. zaman dulu itu kan nggak ada yang seperti sekarang, made in China. Iya betul. Sekarang made in China semua Iya, ya di semua sini mah ya. Cina sekarang. Masya Allah, itu koleksinya ya luar biasa Iya. ya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi memang mungkin majikan itu langsung memesan dari luar negeri. Karena semua yang di dalam itu mereknya Spain. Oh, dari Spanyol Ya, semua dari Itali, Spain Iya. gitu. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan rumah ini tidak dijual loh. Sa. Amin. Kalau dijual kayaknya saya langsung angkat kaki pulang ke Indonesia. Karena saya nggak bakalan bekerja di rumah orang lain karena saya tahu harus banyak aturan Aturan yang baru tidak lagi bisa lah ya. keluar. Iya. Bahkan meskipun saya ini kan seandainya rumah ini dijual, saya itu bisa bekerja di Jeddah, di Riyadh. Tapi kan di sana tidak sebebas di sini. Jadi Betul. mau keluar itu harus melalui Haris itu ya. Ha-ha. Benar-benar ketat lah ya. Karena saya sebelum bekerja di sini pernah tugas di Riyadh, bukan di Riyadh, di Jeddah, karena di situ kekurangan pekerja karena ada amir yang mau datang. Akhirnya saya disuruh pergi ke sana. Jadi kita mau belanja, mau apa itu semuanya harus tanda tangan dulu. Iya, ribet banget Iya, ya. ribet banget lah. Bikin nggak betah Nah, kerja bikin ya. kayaknya nggak betah. Apalagi sekarang udah menggeluti vlogger, kayaknya kalau pindah ke sana udah terbengkalai. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan kisah saya bisa jadi inspirasi atau motivasi buat sahabat-sahabat semuanya. Bukan kita itu bermaksud untuk sombong, Iya. tapi kadang kan banyak yang diberitakan TKW itu banyak yang disiksa, banyak yang tidak mendapatkan gaji, tapi banyak juga yang beruntung gitu. Salah satunya mungkin saya gitu. Nasibnya baik ya. Jadi buat pejuang devisa dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan panjang umurnya, Amin. sehat, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air seperti yang diharapkan. Amin. Karena banyak juga yang gugur waktu berada di Tanah suci. tanah suci ataupun di negara lainnya. Sebelum kita itu pergi lagi pulang ke Indonesia dengan membawa harapan yang awalnya kita itu pergi ingin membahagiakan keluarga yang di Indonesia. Oke guys, itulah perbincangan saya dengan Mbak Fitria De Nafa ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan bisa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Dan juga semoga ya. ini juga bermanfaat dan banyak faedahnya ya. Iya. Nah, itulah Dan ya. jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian. Iya, ke teman-teman.